Hai hai hai, apa kabar adik-adik semua? Saya berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Nah adik-adik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pelajaran 5. Nah, adik-adik, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat mengetahui ciri-ciri hewan vertebrata dan hewan avertebrata setelah mendengarkan penjelasan guru. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasikan organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata beserta fungsinya. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan dan menuliskan ide pokok pada masing-masing paragraf setelah membaca teks bacaan siput bukanlah hewan lemah dengan benar. Nah adik-adik, di bawah ini ada ilustrasi. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok berbeda ya? Kelinci bergerak lincah, berlari, dan meloncat, sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Gumam Edo penasaran. Nah, adik-adik yang hebat, mari kita amati kedua hewan berikut ini. Apa sih perbedaannya? Mari kita temukan bersama-sama karakteristik kelinci dan siput. Nah, adik-adik, kita belajar dulu karakteristik kelinci. Kelinci itu termasuk dalam hewan vertebrata atau memiliki tulang belakang. Gerakannya lincah dan cepat. Kelinci itu berpindah tempat dengan berlari, berjalan, dan meloncat. Sedangkan karakteristik siput ini termasuk dalam hewan avertebrata atau tidak memiliki tulang belakang. Gerakannya lambat, perpindahan tempatnya seolah-olah merayap. Kelompok hewan itu terbagi menjadi dua, yaitu vertebrata dan avertebrata. Vertebrata artinya memiliki tulang belakang di tubuhnya, contohnya kelinci, kucing, burung, ular, ikan, dan katak. Sedangkan avertebrata yaitu hewan tidak memiliki tulang belakang di tubuhnya, contohnya cacing, kupu-kupu, lebah, siput, dan semut. Nah, adik-adik yang hebat, mari kita amati organ gerak siput berikut ini. Nah, ini adalah organ gerak siput. Adik-adik, nama organ siput yaitu kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar. Nah, fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Nah, adik-adik, di sekitarmu pasti banyak sekali jenis-jenis hewan ya. Silahkan kalian menulis organ gerak dan fungsinya pada tabel berikut ini. Misalnya, yang pertama, kelinci. Kelinci ini nama organ geraknya kaki. Fungsinya untuk bergerak dan melompat. Yang kedua, cacing. Nama organ geraknya otot tubuh. Fungsinya untuk bergerak dan berpindah tempat. Yang ketiga, ubur-ubur.
Nama organ geraknya tentakel. Tentakel ini berfungsi untuk bergerak, naik turun, dan sebagai alat perlindungan. Nah, adik-adik yang hebat, kemudian kalian buat model sederhana tentang organ gerak hewan siput. Kalian buatnya dari platisin ya. Buatlah sebaik mungkin sesuai dengan keadaan aslinya. Dan kalian minta pendapat orang tua kalian ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar ide pokok dan kalimat pengembang. Nah, apa sih ide pokok dan kalimat pengembang? Ide pokok adalah inti dalam setiap paragraf atau masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok biasanya disebut dengan gagasan utama, pokok pikiran, dan pikiran utama. Sedangkan kalimat pengembang adalah kalimat pendukung yang menjelaskan ide pokok. Nah, adik-adik yang hebat, di sini ada bacaan siput bukanlah hewan lemah. Yuk kita cari sama-sama ide pokoknya. Siput merupakan sebagian orang yang dianggap sebagai hewan yang lambat dan menjijikkan. Bahkan karena gerakannya yang lambat, tidak jarang orang membanding-bandingkan dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Nah, adik-adik, ide pokok pada paragraf 1 yaitu terletak pada kalimat pertama, yaitu siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lambat dan menjijikkan. Nah, kalau kalimat pengembangnya adalah kalimat berikutnya. Nah, adik-adik, apakah kalian paham tentang penjelasan ide pokok? Kalau sudah paham, saya akan memberikan kalian tugas di rumah. Nah, kalian menemukan dan menuliskan ide pokok dan kalimat pengembang dari paragraf 2 sampai paragraf 6. Kalian tulis pada tabel berikut ini ya. Nah, adik-adik yang hebat, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kelompok hewan ada 2, yaitu hewan vertebrata atau memiliki tulang belakang dan hewan vertebrata atau tidak memiliki tulang belakang. Yang kedua, organ gerak pada makhluk hidup yaitu untuk bergerak. Bergerak adalah perpindahan tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Yang ketiga, ide pokok adalah inti dalam setiap paragraf atau masalah utama yang akan dibahas dalam suatu paragraf.